Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Di sini sudah pada absen semua? Jika ada yang belum absen, silahkan kalian klik link Google Form yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Setelah kalian absen, silahkan kalian masuk Zoom. Klik juga link Zoom yang telah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, persilahkan. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari ekonomi mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi diartikan sebagai perorangan atau badan yang terlibat dalam perekonomian atau proses kegiatan ekonomi dan dikemas dalam sistem perekonomian Indonesia. Di sini ada yang tahu siapa pelaku kegiatan ekonomi? Ya, coba Ade sebutkan apa saja pelaku kegiatan ekonomi. Ya, betul ya, yang dikatakan Ade ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, selain dari pelaku itu juga ada kelompok pelaku yang terdiri atas rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi, peran pemerintah, dan juga masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rumah tangga konsumsi. Rumah tangga konsumsi ini berkegiatan dan berperan dalam sumber daya dan interaksi ekonomi. Lalu apa peran dari rumah tangga konsumsi ini? Rumah tangga konsumsi ini membuat atau membantu faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen agar menghasilkan suatu barang dan jasa. Nah, terdiri juga dari peran dari rumah tangga konsumsi ini ada faktor produksi. Faktor produksi yang pertama ada sumber daya alam. Sumber daya alam ini dibutuhkan oleh produsen karena sumber daya alam ini menghasilkan bahan baku yang nantinya akan diolah oleh produsen menjadi barang atau jasa yang jadi untuk diperjualbelikan kepada rumah tangga konsumen. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja ini rumah tangga konsumen akan memberikan atau melakukan menjadikan tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh produsen. Lalu yang ketiga ada modal usaha dan yang keempat ada kewirausahaan. Lalu peran yang kedua ada balas jasa. Yang pertama, tanah. Produsen akan membutuhkan ketika produsen akan membuat sebuah perusahaan, maka produsen membutuhkan tanah untuk tempat produksinya. Nah, yang mana tanah ini akan dimiliki oleh rumah tangga konsumen, sehingga ketika produsen membeli sebuah tanah dari rumah tangga konsumen, nantinya akan ada balas jasa berupa uang sewa. Nah, lalu yang kedua ada modal, yang nantinya rumah tangga konsumen akan diberikan bunga modal. Lalu yang ketiga ada tenaga kerja yang dihasilkan oleh rumah tangga konsumen dan nantinya produsen atau pembuat produk akan memberikan balas jasa terhadap rumah tangga konsumen berupa upah. Dan yang ketiga juga ada kewirausahaan yang nantinya akan menghasilkan keuntungan. Lalu peran yang ketiga dari rumah tangga konsumen yaitu bertindak sebagai konsumen. Rumah tangga konsumen mengurangi nilai guna dari barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Lalu yang kedua, rumah tangga konsumen menghasilkan pendapatan dari faktor produksi lalu dibelanjakan untuk barang dan jasa.
Lalu yang ketiga, ada rumah tangga konsumen mengeluarkan uang untuk ditabungkan dan membayar pajak terhadap pemerintah. Peran pelaku kegiatan ekonomi yang kedua yaitu rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi ini berkegiatan memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa. Lalu apa peran yang dilakukan oleh rumah tangga produksi? Yang pertama, sebagai penghasil barang dan jasa. Rumah tangga produksi ini selalu berkaitan dengan beberapa peran lainnya. Yang pertama ada peran dari rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen ini dijadikan atau rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa yang langsung dijual kepada rumah tangga konsumen, atau rumah tangga konsumen ini juga berperan sebagai distributor. Lalu yang kedua ada pemerintah. Nah, di mana pemerintah ini membutuhkan alat untuk keperluan pemerintahan. Misalnya pemerintah membutuhkan kertas, lalu ada rumah tangga produsen yang memiliki perusahaan kertas. Nah, dapat dikatakan bahwa rumah tangga produsen atau pemerintah itu sebagai penghasil barang dan jasa dari rumah tangga produsen dan dibeli oleh pemerintah. Yang ketiga yaitu masyarakat luar negeri. Nah, hal ini berhubungan dengan ekspor impor, di mana misalnya di negara Indonesia sekarang lagi atau sedang musim marketplace. Nah, di mana di situ di marketplace itu terdapat banyak penjual-penjual dari dalam negeri, misalnya menjual pakaian. Nah, pakaian itu dibuat oleh negara Indonesia dan dibeli oleh masyarakat luar negeri. Lalu yang keempat ada perusahaan lain. Nah, lalu peran yang kedua yaitu sebagai pengguna faktor produksi. Nah, rumah tangga produsen ini akan selalu ingin menambah nilai guna dari barang dan jasanya. Nah, sehingga hal itu juga akan berpengaruh terhadap faktor produksi yang harus digunakan seperti bahan baku, modal, tenaga kerja. Contohnya seperti ini. Perusahaan batik. Nah, perusahaan batik akan membutuhkan kain, canting, pewarna, dan hal yang dibutuhkan oleh perusahaan batik tidak dibuat oleh dirinya sendiri. Maka perusahaan batik bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengkolaborasikan bahan baku yang dari orang atau perusahaan lain dibuat oleh perusahaan batik sehingga menghasilkan batik yang indah. Yang ketiga, rumah tangga produksi berperan sebagai penggerak kegiatan ekonomi. Nah, di sini rumah tangga produksi menciptakan barang dan jasa, lalu menghasilkan permintaan dari konsumen, dan hal itu juga akan berpengaruh terhadap bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Nah, yang dimana ketiga itu menjadikan faktor produksi yang dibutuhkan oleh rumah tangga produsen. Peran pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah di sini berkegiatan mengatur perekonomian agar stabil dan juga tidak terjadi kekacauan yang mengakibatkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Lalu apa peran dari pemerintah? Yang pertama yaitu mengatur kegiatan ekonomi. Lalu pemerintah ini membuat perencanaan baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua menyediakan sarana dan prasarana. Lalu yang selanjutnya itu menetapkan peraturan. Misalnya pemerintah menetapkan pajak bagi produsen gitu. Lalu yang selanjutnya yaitu menstabilkan harga. Peran pemerintah yang kedua yaitu pemerintah berperan sebagai konsumen, di mana pemerintah membiayai persediaan sarana dan prasarana bagi publik. Contohnya sekolah, di mana sekolah ini membutuhkan alat tulis kantor.
maka pemerintah memberikan dana untuk sekolah agar membeli kebutuhan ATK-nya. Lalu selanjutnya ada pemerintah berperan sebagai produsen, di mana sebagai contohnya pemerintah menyediakan listrik karena untuk kemajuan di mana produsen mengolah barang bakunya menjadi barang jadi karena menggunakan alat-alat atau mesin yang menggunakan listrik. Peran pelaku kegiatan ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini ada hubungannya dengan ekspor impor dalam kegiatan ekonomi. Lalu apa peran dari masyarakat luar negeri? Yang pertama ada ekspor impor barang. Sebagai contoh, ketika negara Indonesia membutuhkan gandum, masyarakat Indonesia akan mengimpor gandum dari luar negeri karena ketika masyarakat Indonesia menanam gandum di tanah Indonesia itu tidak cocok, maka Indonesia mengimpor gandum dari luar negeri. Ataupun sebaliknya, ketika luar negeri membutuhkan rempah-rempah yang ada di Indonesia, maka kita melakukan ekspor rempah-rempah terhadap negara luar negeri. Lalu peran yang kedua yaitu melakukan ekspor impor jasa. Sebagai contohnya, ketika negara Indonesia membutuhkan dokter spesialis jantung. Nah, di mana di Indonesia ini dokter jantung itu masih sedikit atau bahkan tidak ada misalnya. Maka dari itu Indonesia merekrut tenaga ahli dokter dari luar negeri agar diperkerjakan di Indonesia. Lalu peran masyarakat luar negeri yang ketiga yaitu pertukaran tenaga kerja. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video mengenai alur kegiatan ekonomi atau disebut juga circular flow diagram 3 sektor. Ibu harapkan untuk kalian memerhatikan video tersebut karena nantinya akan ada tugas bagi kalian mengenai diagram atau alur kegiatan circular flow diagram tersebut. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya merupakan proses pertukaran sumber daya yang dimiliki rumah tangga konsumen dengan rumah tangga produsen dan juga pemerintah. Kegiatan ekonomi yang begitu banyak dan kompleks dapat dipahami dengan lebih mudah melalui suatu model ekonomi. Keterkaitan antara pelaku-pelaku ekonomi tersebut dapat digambarkan dalam siklus aliran arus uang dan arus barang atau circular flow diagram. Sektor rumah tangga konsumen membeli barang dan jasa dari sektor rumah tangga produsen di pasar barang, dan sebagai balas jasanya, sektor rumah tangga produsen menerima uang. Dalam arus ini, sektor rumah tangga konsumen berperan sebagai pembeli barang dan jasa, sedangkan sektor rumah tangga produsen berperan sebagai penjual. Rumah tangga produsen menetapkan harga produk berdasarkan biaya tenaga kerja dan keahlian. Harga di pasar barang ditentukan oleh permintaan rumah tangga konsumen dan penawaran dari rumah tangga produsen. Transaksi barang dan jasa terjadi di pasar barang. Pendapatan rumah tangga konsumen yang dibelanjakan untuk barang dan jasa diperoleh dari penjualan faktor produksi yang dimiliki. Sektor rumah tangga konsumen menawarkan faktor produksi yang dimiliki kepada sektor rumah tangga produsen. Sebagai balas jasanya, sektor rumah tangga konsumen menerima uang sebagai penghasilan rumah tangga konsumen. Dalam arus ini, sektor rumah tangga konsumen berperan sebagai penjual faktor produksi, sedangkan sektor rumah tangga produsen berperan sebagai pembeli. Harga di pasar faktor produksi ini
ditentukan oleh penawaran rumah tangga konsumen dan permintaan dari rumah tangga produsen. Transaksi ini terjadi di pasar faktor produksi. Pemerintah menggunakan pendapatan dari pajak untuk membeli barang dan jasa dari pasar faktor produksi, pasar barang, dan rumah tangga produsen. Barang dan jasa tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana semuanya mengenai video dan materi yang telah Ibu tayangkan? Apakah sudah dimengerti? Ibu rasa sudah cukup dimengerti ya. Karena sekarang jam sudah menunjukkan jam 9:15, Ibu cukupkan saja pertemuan kali ini. Kalian jangan lupa untuk tugasnya minggu depan dikumpulkan melalui grup WhatsApp. Sebelum kita mengakhiri Zoom ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Silahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.